Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam pelentar semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba membahas bagaimana cara mengatasi atau membasmi hama-hama di kelapa sawit kita tanpa menggunakan racun dan juga tanpa menggunakan perangkap. Dan tentunya ini adalah pengetahuan yang sangat penting yang kita wajib ketahui untuk menjaga kelangsungan hidup kelapa sawit kita yang kita tanam dan pelihara. Oke, bagi kawan-kawan silahkan dukung channel kami dulu supaya lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa juga di share kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti video ini nanti punya manfaat bagi kita semua, khususnya dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi memang teman-teman, ada beberapa hama-hama yang menyebabkan penyakit di kelapa sawit kita yang tentunya biasa menyerang kelapa sawit di perkebunan atau di perkebunan mandiri atau milik petani. Biasanya adalah ulat api. Jadi ulat api itu tuh ketika menyerang kelapa sawit kita nanti biasanya sekitar 90-100% daunnya itu akan habis, dan ketika sudah habis daunnya kawan-kawan dimakan oleh ulat api, biasanya kelapa sawit kita akan stres dan biasanya juga nanti akan mengalami kematian. Jadi kalau kita tidak menanggulanginya atau tidak mencegahnya dari awal, tentu itu akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup kelapa sawit kita. Oke, jadi di video kali ini kita coba membahas bagaimana cara membasmi hama ulat api atau hama-hama yang lain tanpa menggunakan racun atau juga tanpa menggunakan perangkap. Oke, jadi memang kawan-kawan, di perusahaan-perusahaan besar di kelapa sawit itu biasanya untuk mengendalikan hama, contohnya hama ulat-ulatan, biasanya dilakukan penyemprotan pestisida di waktu sore dan malam hari. Dan tentunya penggunaan pestisida itu selain harganya mahal atau biayanya yang sangat mahal, tentu juga akan berdampak pada kelangsungan kumbang-kumbang atau hewan-hewan predator yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh kita tentunya untuk menjaga kelapa sawit kita dari hama-hama. Dan itu salah satu kerugian dari penggunaan pestisida yang biasanya perusahaan-perusahaan lakukan. Dan tentunya ada kelebihannya dari penggunaan pestisida kawan-kawan. Kelebihannya itu adalah cara kerjanya yang cepat. Artinya ketika sudah disemprot biasanya hama ulat apinya itu akan mati seketika. Itu salah satu keunggulan dari penggunaan pestisida ketika kita akan membunuh hama-hama ulat-ulatan, contohnya hama ulat api. Oke, jadi di video kali ini kita coba membahas bagaimana trik atau tips menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk membasmi hama ulat api secara alami tanpa menggunakan pestisida dan racun atau pestisida atau racun hama, dan tanpa menggunakan perangkap. Oke, dengan cara menggunakan atau menanam tanaman ini kawan-kawan. Jadi beberapa bulan yang lalu saya coba mempolibekkan atau membibitkan tanaman-tanaman ini. Jadi mungkin teman-teman itu sudah pernah melihat tanaman ini. Ini adalah tanaman bunga-bungaan. Ini namanya kalau bahasa Indonesianya adalah bunga pukul 8 atau Tournera subulata. Jadi memang teman-teman, ternyata tanaman ini bisa secara alami mencegah atau mengatasi hama-hama, contohnya hama ulat api di kebun kelapa sawit kita. Jadi maksudnya teman-teman, jadi bunga ini sebenarnya bukan dia yang membunuh, tapi dia mengundang predator alami yang memakan ulat-ulat yang ada di kebun kelapa sawit kita. Jadi nanti ketika ada bunganya semacam ini kawan-kawan, nanti akan menarik predator alami, misalnya sikanus atau kumbang-kumbang. Nanti dia akan datang ke kebun kelapa sawit kita dan dia akan secara alami memakan ulat-ulat api yang ada di kebun kita. Itu adalah fungsi atau cara kerja dari tanaman bunga pukul 8 ini. Jadi saya polybagkan kawan-kawan, ini sudah sekitar umur 2 bulanan atau menjelang 3 bulan kawan-kawan.
saya polybagkan, dan kebetulan bibitnya ini saya dapat dari teman, dan insya Allah nanti saya akan coba menanam di jalan-jalan kelapa sawit saya, dan insya Allah nanti ini akan menjaga kelapa sawit kami dari serangan hama, contohnya hama ulat api. Kita lihat penampakannya kawan-kawan, memang bagus sekali ini bunganya. Selain mempercantik kebun kita juga, selain itu juga bisa menggunakan bisa mengundang hama, predator-predator alami, sehingga hama-hama yang ada di kebun kita akan hilang atau akan mati semua. Oke, jadi teman-teman, memang keuntungan dari penggunaan tanaman-tanaman semacam ini adalah dari sisi biaya memang kita bisa tekan. Artinya penggunaan tanaman ini adalah cara yang gratis dan cara yang cara yang ramah lingkungan tanpa merusak lingkungan. Itu salah satu keunggulan dari penggunaan ini. Dan yang kerugiannya kawan-kawan, memang untuk penggunaan bunga pukul 8 biasanya cara kerjanya yang lambat kawan-kawan, karena memang kalau secara alami dia bukan langsung cepat membunuh, tapi dia bekerja secara lambat. Jadi makanya kami menyarankan untuk teman-teman semua, jangan sudah kena hama ulat api baru kita menanam semacam ini. Jadi diusahakan sebelum ada hama menyerang kelapa sawit kita sudah menanam bunga pukul 8 ini, karena cara kerjanya yang lambat kawan-kawan. Karena itu adalah salah satu ciri dari penggunaan cara-cara organik. Itu salah satu pengetahuan juga yang harus kita pahami. Jadi jangan kita menanam bunga ini ketika sudah kena. Artinya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Artinya kita menanam sebelum tanaman kelapa sawit kita itu kena hama ulat api. Itu salah satu trik kawan-kawan, bagaimana cara membasmi hama, contohnya hama ulat api, menggunakan cara alami, yaitu menggunakan tanaman bunga pukul 8 ini. Jadi memang cara steknya atau cara pengambilan bibitnya ini kawan-kawan, kita tinggal stek saja di tangkai-tangkainya ini, kita ambil ujung-ujungnya dan kita tanam di polybag kita. Jadi contohnya ini teman-teman, saya sudah melakukan polybag. Ini sudah ukurannya sekitar mungkin ada sekitar 30 cm sudah ini, dan umurnya sudah sekitar 2-3 bulan. Dan memang ini sudah ada beberapa pokok yang saya semai, sudah saya polybagkan, dan mudah-mudahan nanti ketika nanti akan musim hujan, kami akan pindah di kebun kelapa sawit kami. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara mengendalikan hama tanpa menggunakan racun atau pestisida, dan juga tanpa menggunakan perangkap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.